Waku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku khususnya kelas 12 SMK Negeri 1 Bangil yang saya cintai dan saya banggakan. Kalian sebentar lagi akan menempuh ujian satuan pendidikan atau USP, yang mana di dalam ujian tersebut akan kalian laksanakan diantaranya mata pelajaran olahraga. Bagaimana bentuk ujian dan soal dari mata pelajaran olahraga, kalian nanti akan secara teknis akan dijelaskan oleh pengajar olahraga SMK Negeri 1 Bangil, diantaranya 1 Bapak Bahrul dan 2 Bapak Coy. Oleh sebab itu, ikuti penjelasan tentang teknis ujian khususnya olahraga pada ujian satuan pendidikan yang akan disampaikan nanti oleh Pak Bahrul atau Pak Coy. Saya rasa pembukaan dari saya demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti dari penjelasan dari Bapak DRS Nurul Anam selaku koordinator PJOK yang menjelaskan tentang teknis pengerjaan soal USP khususnya mapel PJOK. Di sini soal akan dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu atau 2 model khusus teknik. Misalkan kita pakai teknik TITL, TEI, TM dan foto kemudian satu kelompok. Kemudian yang kedua adalah jurusan TIK, yaitu TKJ, MM, RPL, PSPT, dan ditambah satu lagi dengan kepariwisataan, yaitu tata busana. Soalnya dalam satu kelompok ada soal 3. Yang pertama adalah soal khusus TITL, TEI, TM, dan TO. Yang pertama misalkan sebagai contoh ada ujiannya, kita ada jenisnya untuk menjelaskan atau bentuk jawabannya adalah berupa narasi. Nanti kita buat dengan di Google Form ataupun di MS Word, kemudian kita simpan di Drive, kemudian di-upload. Yang kedua adalah soalnya adalah bentuk unjuk kerja, yaitu pada saat kita ujian kompetensi keahlian atau LSP. Sebagai contoh, misalkan ada kita pengukuran denyut nadi awal, kemudian denyut nadi akhir sebelum kita melakukan ujian LSP. Dalam artian kita akan mengukur denyut nadi awal, kemudian kita melakukan praktek keahlian. Setelah selesai melakukan praktek keahlian, kita ukur lagi, yaitu diukur denyut nadi setelah melakukan aktivitas. Yang kedua ada soal juga yang menjelaskan bahwa apabila kita mengalami kejenuhan dalam aktivitas melakukan praktek, misalnya contoh kita prakteknya ujian LSP, kita mulai jam 7 sampai jam setengah 4 melakukan aktivitas fisik, yaitu praktek sesuai dengan kompetensi keahlian. Kita mengalami capek, mengalami kepenatan, mengalami kaku otot, kemudian aktivitas apa yang kalian lakukan? Sebagainya contoh adalah melakukan aktivitas senam ringan untuk membuat kita lebih rileks, lebih otot tidak kaku lagi. Kamu membuat video, kamu lakukan aktivitas minimal 1-3 menit, aktivitas senam ringan untuk agar kita otot tidak kaku. Kemudian videonya diupload di Drive atau YouTube, linknya nanti diupload di pengumpulan jawaban. Kemudian yang ketiga adalah pada jurusan TITL, TEI, TM, kemudian kalian melakukan aktivitas ujian LSP atau sesuai dengan kompetensi kalian, kalian memvideo kegiatan awal, pertengahan, dan akhir. Video itu nanti dikumpulkan. Goal untuk penilaian adalah kita menilai kecepatan, kemudian endurance, kemudian power. Sebagai contoh, di jurusan listrik apabila kita menentukan kecepatan, nanti start apabila kamu melakukan ujian LSP, misalkan LSP mulai start dari jam 7, selesainya jam 8, nanti itu membentuk nilai
kecepatan. Kemudian endurance, aktivitas kalian mulai selama ujian LSP mulai awal sampai akhir kamu memiliki keseimbangan dalam artian tidak mengalami kelelahan yang berarti dalam melaksanakan proyek mulai pagi sampai siang bahkan sore. Kemudian yang kedua adalah power. Apabila kalian menggunakan alat memiliki ketepatan, kemudian kekuatan yang tepat melakukan alat-alat yang kalian lakukan, baik itu jurusan TI, TO, TM maupun TITL, kami akan lihat itu sebagian dari penilaian power. Jadi goal dari penilaiannya adalah dalam video kamu membuat video, goalnya adalah kecepatan, kemudian power, endurance. Nah itu nanti kita lihat dari video kalian mengumpulkan. Nanti kami lihat video awal, pertengahan, kemudian akhir. Bisa saja atau mapel-mapel lain seperti SIMDIK. Kalau kalian membuat video bisa dipakai untuk penilaian di PJOK. Kemudian yang kelompok kedua yaitu kelompok jurusan TIK dan pariwisata. Sebagian lain TKJ, MM, RPL, BSPT, dan TB. Ada soal jelaskan posisi duduk yang benar dan tepat dan sehat apabila kita melakukan aktivitas misalkan sebuah proyek ujian LSP di depan komputer, mulai dari jarak panjang, jarak antara meja, kemudian posisi duduk yang benar agar kita terhindar dari penyakit-penyakit seperti lordosis atau dalam artian ada penyakit-penyakit yang ada di tulang belakang. Kemudian ada soal lagi yang mengatakan sama seperti yang kelompok teknik, aktivitas senam ringan apabila kita melaksanakan proyek pada tes praktek, misalnya contoh di dalam jurusan MM, apabila kita MM dan BSPT editing video mulai dari pagi sampai sore. Apabila kita melakukan aktivitas yang penat, capek, terlalu lama duduk di hadapan laptop, kita akan mengalami kaku otot. Coba kalian membuat video gerakan senam ringan untuk menghilangkan kepenatan dan kaku otot. Jadi nanti videonya dikumpulkan, kamu simpan di dalam drive atau di-upload dalam link YouTube, link di drive atau link di YouTube nanti dikumpulkan pada link Google Form pengumpulan tugas khusus mapel PJOK. Jadi semuanya ada yang berupa tulisan teks di Word, kemudian ada video yang harus dikumpulkan untuk penilaian unjuk kerja kalian. Kemudian bentuk pengumpulannya bukan file video tapi link video, baik di drive maupun di-upload di YouTube, link YouTube-nya atau link di dalam drive-nya yang dikumpulkan di pengumpulan tugas khusus mapel PJOK. Sementara itu dari saya, mungkin apabila kurang jelas nanti bisa ditanyakan saya atau Pak Khairul Anam atau Pak Haji Anam atau Pak Muhammad Khairon atau Pak Coy atau mungkin Pak Siswanudi selaku pengampu guru PJOK kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara menghitung denyut nadi. Yang pertama, siapkan stopwatch atau jam tangan yang ada stopwatchnya atau HP di setting stopwatchnya. Itu aja alatnya. Nanti hitung selama 1 menit berapa jumlah denyut nadi kalian. Untuk menghitung denyut nadi, raba denyut nadi kalian yang nadi besar bisa di pergelangan tangan ini. Ya, ini pergelangan tangan. Kamu raba-raba dulu. Kalau terdeteksi di sana detak jantung kita, itulah bisa kalian gunakan untuk menghitung denyut nadi. Ya. Setelah itu stopwatch mainkan. Awas, hitung mulai pertama. Stopwatch jalan, hitung 1. Oke, ya. Langsung tunggu sampai dengan 60 detik atau 1 menit. Itulah nanti yang kalian tulis di Google Form, denyut nadi awal selama 1 menit sama dengan sekian. Setelah itu selesai kegiatan, sore hari selesai kegiatan,
hitung denyut nadi kalian lagi. Caranya tetap seperti menghitung denyut nadi awal tadi. Hasilnya nanti selama 1 menit juga hasilnya tulis di Google Form. Itu aja. Terima kasih.